Ini adalah sebuah kisah yang sangat di luar Nurul, kisah cinta seorang wanita yang bernama Rini dengan suami kakaknya sendiri, yaitu kakak iparnya. Apakah keutuhan keluarga kakaknya tetap terjaga? Atau sang kakak ipar lebih memilih Rini dan menghancurkan keluarganya sendiri? Kalian pasti penasaran dengan kisahnya kan? Coba kalian absen dulu. Dari kota mana aja di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari simak video ceritanya sampai selesai. Langit senja di pinggiran kota tampak berwarna keemasan, memantulkan cahaya indah di atas villa megah keluarga Parjo. Rumah 3 lantai bergaya kekinian itu berdiri dengan gagah di atas lahan luas, dikelilingi taman hijau yang tertata rapi. Di garasi, beberapa mobil mewah berjejer rapi, menandakan betapa terpandangnya keluarga ini. Di ujung meja, Yoga duduk dengan sikap tenang. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan sorot mata tajam, mencerminkan pria sukses di usia 30-an. Ia adalah menantu sulung keluarga Parjo, suami dari Tina, anak perempuan pertama keluarga itu. Yoga bekerja sebagai pengusaha di bidang properti. Hidupnya nyaris sempurna. Ia kaya raya, dihormati banyak orang, dan menikah dengan wanita yang meskipun tidak bisa dibilang sangat ia cintai, tetap menjadi istri yang baik. Namun, semuanya mulai berubah sejak Rini kembali dari luar negeri. Setelah menyelesaikan kuliahnya di London, Rini, sang adik iparnya, adalah gadis berusia 22 tahun yang cantik jelita. Ia membawa aura berkelas, khas seorang wanita muda yang pintar dan berpendidikan tinggi. Sejak ia kembali ke rumah, Yoga merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Setiap kali melihat Rini, ada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Ia mencoba menyangkal, mencoba menekan perasaan itu jauh ke dalam hatinya. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan daya tarik adik iparnya. Malam itu, saat makan malam berlangsung, Rini duduk di seberang Yoga. Gadis itu mengenakan gaun sederhana berwarna biru, membuatnya terlihat anggun. Sekali-sekali, mata mereka bertemu sejenak, namun cukup untuk membuat jantung Yoga berdegup lebih cepat. "Bagaimana kerjaan terbarumu?" tanya ayah mertua Yoga. Pak Parjo memecah lamunannya. Yoga segera mengalihkan pandangan dari Rini dan tersenyum. "Semua berjalan lancar, Pak. Kami baru saja menyelesaikan kerjasama dengan perusahaan dari Singapura." Pak Parjo mengangguk pada Yoga. "Bagus, itu baru menantu kesayanganku." Rini tersenyum mendengar pujian itu. "Mas Yoga memang luar biasa," katanya dengan nada ringan. Seketika ada perasaan yang aneh dalam diri Yoga. Pujian itu sederhana, tapi cara Rini mengatakannya membuatnya terasa berbeda. Malam terus berlanjut, tetapi bagi Yoga, makan malam itu menjadi awal dari pergolakan batinnya. Ia tahu ia tidak boleh memiliki perasaan ini, namun semakin ia berusaha menghindar, semakin besar rasa itu tumbuh di hatinya. Beberapa hari setelah makan malam, keluarga Yoga mulai menyadari sesuatu. Ia sering tanpa sengaja mencari sosok Rini di sekitar rumah. Seperti pagi ini, saat ia sedang duduk di teras belakang rumah sambil menikmati kopi, matanya tanpa sadar melirik ke taman, berharap melihat sosok gadis itu. Dan seolah semesta mendengar pikirannya, Rini muncul dari pintu samping, mengenakan pakaian olahraga, kaos putih, dan celana panjang hitam yang menutupi gitar Spanyolnya dengan sempurna. "Kamu sudah bangun pagi?" tanya Rini sambil tersenyum. Berjalan mendekat, Yoga mengangkat alis, sedikit terkejut karena tidak menyangka Rini akan menyapanya lebih dulu. "Sudah biasa bangun pagi," jawabnya santai. Rini menarik kursi di sebelah Yoga dan duduk. "Hari ini aku mau mulai jogging di sekitar komplek, tapi kok rasanya malas kalau sendirian," katanya sambil memainkan ujung tali sepatunya. Yoga menatapnya sesaat, lalu tanpa berpikir panjang berkata, "Kalau mau, aku bisa temani. Sudah lama juga nggak olahraga pagi." Mata Rini berbinar. "Benarkah? Wah, aku senang sekali kalau kamu mau nemenin." Yoga tersenyum tipis. Entah mengapa, melihat Rini begitu antusias membuat hatinya terasa senang. Mereka berjalan santai,
menyusuri kompleks perumahan elit yang dikelilingi pepohonan rindang. Udara pagi yang sejuk membuat suasana semakin nyaman. Langkah mereka seiring, dengan Rini sesekali berbicara tentang pengalamannya di London. "Aku kangen suasana seperti ini," kata Rini sambil menarik napas dalam. "Di London, semuanya serba cepat. Kadang aku lupa menikmati pagi yang tenang seperti ini." Yoga meliriknya sekilas. "Kalau begitu, nikmati saja pagi ini. Gak ada salahnya santai sebentar." Rini tersenyum mendengarnya, lalu melangkah sedikit lebih cepat. "Kalau gitu, ayo lari kecil. Aku gak mau kalah dari kamu," katanya dengan nada menantang. Yoga tertawa ringan, lalu mengikuti langkah Rini yang mulai berlari kecil di jalur jogging. Sekali-sekali, mereka saling beradu kecepatan, tertawa tanpa beban. Saat mereka berhenti untuk mengambil napas, Rini menoleh ke arah Yoga dengan wajah sedikit memerah karena kelelahan. "Aku gak nyangka lari bareng kamu bisa menyenangkan begini," kata Rini. Yoga merasakan perasaan aneh yang kembali muncul. "Aku juga gak nyangka bakal seasik ini," katanya jujur. Mata mereka bertemu sejenak. Dan di antara keheningan pagi, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Perasaan yang belum jelas, tetapi cukup nyata untuk dirasakan. Setelah kembali ke rumah, mereka duduk di tepi kolam renang. Keduanya masih kelelahan setelah melakukan jogging, tetapi suasana terasa nyaman. "Ternyata, kamu itu asik juga kalau diajak ngobrol santai," ujar Rini tiba-tiba. Yoga menoleh ke arahnya dan tersenyum samar. "Biasanya aku gak banyak bicara. Mungkin karena kamu yang ngajak ngobrol, jadi aku ikut santai," ujar Yoga. Rini tersipu mendengarnya. "Kalau begitu, lain kali kita jogging lagi ya?" Yoga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Boleh." Dan dengan satu kata itu, ia tahu bahwa ia telah membiarkan dirinya semakin dekat dengan Rini pagi itu. Hujan turun, rintik-rintik membasahi halaman belakang villa keluarga Parjo. Udara terasa sejuk. Aroma tanah yang basah tercium samar dari balik jendela kaca besar di ruang tengah. Yoga duduk dengan secangkir kopi di tangan, memandang ke arah luar dengan pikiran yang melayang entah kemana. Beberapa hari terakhir, kebersamaannya dengan Rini semakin sering terjadi. Jogging pagi bersama, obrolan ringan di teras, hingga kebersamaan kecil yang membuatnya merasa lebih nyaman. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang berbeda saat berada di dekat Rini. Gadis itu membawa kehangatan yang sulit ia jelaskan. Sesuatu yang membuat hatinya merasa nyaman, tetapi juga gelisah dalam waktu yang bersamaan. "Mas Yoga," suara lembut itu membuyarkan lamunannya. Yoga menoleh dan melihat Rini berdiri di ambang pintu ruang tengah. Gadis itu mengenakan kaos longgar berwarna putih dan celana jeans. Tampak santai, namun tetap elegan. Rambut panjangnya yang sedikit berantakan membuatnya terlihat semakin natural. "Kamu belum berangkat ke kantor?" tanya Rini sambil berjalan mendekat. Yoga menggeleng. "Hari ini aku kerja dari rumah. Ada beberapa laporan yang harus aku cek." Rini mengangguk kecil, lalu duduk di sofa di seberang Yoga. "Hujannya enak ya, bikin suasana jadi adem." Yoga tersenyum tipis. "Iya, enaknya sih tidur lagi." Rini tertawa pelan. "Tapi aku gak bisa tidur siang. Makanya aku kesini buat nyari teman ngobrol." Yoga menatapnya sejenak, lalu mengangkat cangkir kopinya. "Kalau begitu, kamu duduk saja di sini. Aku bisa dengerin sambil ngopi." Rini tersenyum lebar. "Baiklah." Percakapan mereka mengalir begitu saja. Rini bercerita tentang kehidupannya di London, tentang tempat-tempat favoritnya, hingga pengalaman lucu saat ia tersesat di jalanan kota yang asing baginya. Yoga mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum atau tertawa kecil. Ada sesuatu dalam cara Rini bercerita yang membuatnya betah. "Kamu sendiri gimana? Pernah kepikiran buat tinggal di luar negeri?" tanya Rini tiba-tiba. Yoga menggeleng. "Aku lebih suka di sini. Bukan karena gak suka suasana luar negeri,
Tapi aku terlalu nyaman di tempat sendiri. Rini mengangguk paham. Aku juga akhirnya sadar kalau rumah tetap yang paling nyaman. Mereka saling bertukar senyum. Dan dalam keheningan yang singkat itu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Beberapa saat kemudian, Rini berdiri dan berkata, "Aku mau ke dapur dulu buat bikin teh. Mau aku bikinin juga?" Yoga menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Boleh." Rini tersenyum dan berjalan ke dapur. Yoga memperhatikannya hingga menghilang di balik pintu. Ia menghela napas panjang, menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari, bahwa ia merasa jatuh cinta, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Yoga dan Rini semakin dekat. Tidak ada yang mencurigai apapun, karena mereka masih menjaga batas. Namun di dalam hati, Yoga tahu bahwa perasaannya pada Rini semakin sulit dikendalikan. Sore itu, ia menemukan dirinya duduk di tepi kolam renang, memandangi pantulan langit senja di permukaan air. Batinnya berkata bahwa ia harus menarik diri sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Tetapi hatinya menolak. "Kamu kenapa sendirian?" Yoga menoleh dan melihat Rini berjalan ke arahnya, mengenakan kaos santai berwarna putih yang tertiup oleh angin sore. "Cuman lagi ingin menikmati suasana aja," jawabnya sambil tersenyum kecil. Rini duduk di sebelahnya, menatap langit yang mulai berubah warna. "Aku merasa kita semakin dekat belakangan ini," ucapnya tiba-tiba. Yoga terlihat menegang. Ia tidak menyangka Rini akan mengatakannya secara langsung. "Maksudmu gimana?" tanyanya hati-hati. Rini menoleh padanya dan berkata, "Aku merasa nyaman dengan kamu, bahkan lebih dari sekadar sebagai kakak ipar." Jantung Yoga berdegup kencang. Ia ingin berpura-pura tidak mengerti, tetapi sorot mata Rini membuatnya tak bisa mengelak. "Aku tahu ini salah," lanjut Rini dengan suara lirih. "Tapi aku juga tahu bahwa kamu merasakan hal yang sama." Yoga menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. "Aku tidak bisa menyangkal itu," ujar Yoga. Sejenak, keduanya terdiam dalam perasaan yang menggantung di udara. Mereka saling memahami, tetapi juga sama-sama tahu bahwa perasaan ini tak seharusnya ada. Hari itu, Yoga menghabiskan banyak waktu di kantornya. Ia mencoba mencari pelarian, tetapi bayangan Rini terus menghantuinya. Saat malam tiba, ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Namun, begitu ia masuk ke dalam villa, sudah ada Tina sang istrinya yang sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah serius. "Aku ingin bicara," ucap Tina. Yoga menghela napas. "Ada apa?" Tina menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu, ada sesuatu antara kamu dan Rini." Darah Yoga seolah berhenti mengalir. Ia menatap Tina dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. "Kamu pikir aku nggak lihat bagaimana cara kamu menatapnya? Aku bukan perempuan bodoh," lanjut Tina. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang Yoga kira. Yoga menundukkan kepala. Ia tidak bisa mengelak lagi. "Apa yang kamu mau aku lakukan?" tanyanya pelan. Tina menarik napas panjang. "Aku tahu kamu laki-laki baik. Dan aku tahu, Rini juga tidak pernah berniat merebutmu dariku. Tapi aku ingin kamu yang memutuskan. Jika kamu benar-benar mencintai Rini, aku akan mundur. Aku nggak mau mempertahankan pernikahan hanya demi status." Yoga merasakan dadanya sesak. Ia tidak menyangka Tina akan berkata seperti itu. Malam itu, ia memikirkan semuanya dengan matang. Dan keesokan harinya, Yoga memutuskan untuk pergi keluar kota selama beberapa bulan, menjauh dari Rini dan keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya bukan sekadar dorongan ketertarikan sesaat. Rini menghormati keputusannya meskipun ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka berjanji untuk tidak saling mencari hingga semuanya menjadi lebih jelas. Saat Yoga kembali, ia menyadari satu hal. Rasa cintanya pada Rini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ia mencintai gadis itu dengan tulus. Pada akhirnya, Yoga memilih untuk berpisah dengan Tina secara baik-baik. Butuh waktu, tetapi semua bisa diterima dengan kedewasaan.
Beberapa bulan kemudian, ia dan Rini bertemu kembali. Kali ini tanpa beban. Mereka tahu bahwa cinta mereka bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi mereka siap memperjuangkannya. Ceritanya pun selesai. Tulis absen hadir kalian dari kota mana aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.